Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Taxi Driver 2 episode yang kelima. Diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang dikejar-kejar oleh dua orang pria. Anak itu berhasil bersembunyi dan akhirnya kedua orang tadi berniat melaporkan anak tersebut ke polisi sebagai anak yang hilang. Sementara itu, Kim Do-gi mendapatkan tetangga baru yang baru saja pindah di lantai bawah rumahnya. Ternyata orang itu adalah Ha-jun. Ia sangat senang mengetahui Kim Do-gi adalah tetangganya. Ia juga meminta kepada Kim Do-gi agar memperbolehkannya untuk terus mampir ke rumah Kim Do-gi. Lalu kemudian Ha-jun kembali ke Rainbow Taxi. Di sana, Ha-jun meminjam kotak-kotak untuk mengangkut barang-barang miliknya. Ia penasaran dengan tombol di dalam lemari ruangan staf dan memberanikan diri untuk masuk ke sana. Setelah membuka lemari dan memencet tombol, tiba-tiba lemari itu bergerak membawa Ha-jun ke lantai bawah. Tapi ternyata lemari itu stuck dan berhenti di tengah jalan. Ternyata jalan masuk ke lantai bawah yang biasa dipakai Kim Do-gi dan timnya sudah diganjal oleh Choi Gyung dan Park Jin atas permintaan Park Jang karena takut Ha-jun semakin kepo dan tetap masuk ke lantai bawah. Sementara itu, Go-eun curiga ada seseorang yang memotret mereka dari kejauhan. Saat ia ingin mendekati orang tersebut keburu kabur. Dan kebetulan pada hari itu, Go-eun juga berencana untuk melihat-lihat rumah dan ia langsung meminta tolong kepada Ha-jun dan juga Kim Do-gi untuk menemaninya mencari rumah. Di perjalanan, Go-eun akhirnya tahu jika Ha-jun telah pindah ke lantai bawah rumahnya Kim Do-gi. Ia ingin sekali bertukaran dengan Ha-jun karena rumah itu dulu adalah miliknya. Di tengah-tengah perdebatan kecil itu, tiba-tiba Kim Do-gi mengerem mobilnya secara mendadak karena ternyata ada anak perempuan yang tiba-tiba ada di depan mobilnya Kim Do-gi. Melihat hal tersebut, Go-eun langsung bergegas turun dari mobil dan mendekati anak perempuan itu. Namun anak itu langsung kabur dan sepertinya ia ketakutan. Mereka pun langsung mencari keberadaan anak perempuan itu, takutnya dia terluka. Untungnya Kim Do-gi cepat menemukannya. Ia langsung meminta maaf kepada anak perempuan yang sepertinya tersesat itu. Anak itu kemudian berkata jika ia harus bertemu dengan adiknya yang bernama Somang. Kim Do-gi lalu membawa anak perempuan itu ke Rainbow Taxi. Karena ternyata anak perempuan yang bernama Soyeon itu tidak mau dibawa ke kantor polisi karena ia takut. Pak Jang merasa ada yang aneh dengan anak perempuan ini, melihat dari baju yang ia pakai dan juga tampang anak tersebut yang sangat kucel. Go-eun kemudian memberikannya susu, namun anak itu tidak bereaksi apa-apa. Lalu kemudian tiba-tiba pintu kantor berbunyi layaknya suara bel. Bel yang mengingatkan Soyeon akan sesuatu yang langsung membuatnya dengan cepat meraih susu yang dibelikan Go-eun dan langsung meminumnya. Go-eun dan yang lainnya pun terkejut melihatnya. Lalu kemudian tiba-tiba Soyeon terlihat ketakutan. Ia langsung bersembunyi di bawah meja dan meminta untuk tidak dipertemukan dengan ibunya. Karena ibunya tidak mengenal Somang. Apalagi ia juga tidak mau menemui seseorang yang ia sebut dengan paman. Melihat hal ini, Kim Do-gi pun memutuskan untuk mencari tahu kehidupan Soyeon. Dimulai dengan melihat kehidupan orang tuanya Soyeon. Dari alamat yang Kim Do-gi dapat, orang tua Soyeon ternyata tinggal di sebuah apartemen. Saat ia sampai ke sana, ternyata ibunya Soyeon ini tidak merasa sedih kehilangan Soyeon. Justru yang pusing Soyeon menghilang adalah kedua lelaki yang sedang berbicara dengan ibunya Soyeon. Kim Do-gi kemudian menelpon Go-eun dan memintanya untuk segera mengirimkan foto Soyeon dari samping. Setelah melihat kedua pria itu pergi, Kim Do-gi memutuskan untuk bertamu ke rumah orang tuanya Soyeon.
Dan di sana, ia berpura-pura menanyakan foto anak perempuan yang langsung ia perlihatkan. Namun ternyata, orang tua Soyeon tidak mengenali anak tersebut. 나도 모르겠는데? Menurut Kim Do-gi, ini artinya sebenarnya mereka jarang melihat Soyeon sehingga tidak mengenali anaknya sendiri. Sekarang Kim Do-gi mengikuti kedua pria tadi untuk mencari tahu info lebih lanjut. Kedua pria itu ternyata bekerja sebagai konsultan untuk pasangan yang baru menikah dan ingin segera membeli rumah baru. Mereka membuka konsultasi di pinggir-pinggir jalan dan pemimpin mereka bernama Pak Kang. Kim Do-gi dan yang lainnya pun bingung mengapa orang tua Soyeon tidak mengenali anak perempuan mereka sendiri. Lalu, siapa Somang dan mengapa kata Soyeon, ibunya tidak mengenali Somang? Apakah kedua pria tadi adalah paman yang dimaksud oleh Soyeon? 서연이는 지금까지 진실만을 얘기하고 있어. 들은 건 우리였죠. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Pak Jang mendapatkan telepon dari Hajun. Jika tiba-tiba saja Soyeon telah menghilang. Go-eun kemudian mencoba mengecek CCTV, tapi ia tidak bisa menemukan apapun. Kim Do-gi pun langsung penasaran dengan ruangan staf yang terbuka. Ia mencoba masuk ke sana dan yakin pasti Soyeon masuk ke ruangan lantai bawah tempat markas mereka. Benar saja, ternyata Kim Do-gi menemukan Soyeon sudah berada di dalam taksi mewah miliknya. Di sana dengan raut wajah sedihnya, Soyeon meminta Kim Do-gi untuk percaya kepadanya. Ia juga memberikan uang kecil miliknya dan meminta Kim Do-gi untuk segera menemukan Somang. 저 믿죠? 소망이 좀 찾아주세요. Kim Do-gi pun tersenyum dan kemudian meraih uang-uang itu agar membuat Soyeon mempercayainya. Kim Do-gi dan tim Rainbow Taxi kemudian memutuskan untuk memecahkan masalah Soyeon dan membantunya menemukan Somang. Meskipun tidak ada petunjuk apapun, tapi Kim Do-gi yakin mereka pasti bisa memecahkannya. Hal pertama yang harus mereka ketahui adalah siapa Pak Kang, pimpinan yang memperkerjakan dua pria yang datang ke rumah orang tua Soyeon. Ternyata Pak Kang bernama Kang Pil-sung, orang kaya yang mempunyai gedung di mana-mana. Ia adalah konsultan terkenal perihal rumah yang bisa dibeli sendiri. Ternyata Pak Kang ini sangat terkenal. Banyak orang yang ingin berkonsultasi dengannya dan mendengar seminarnya tentang cara membeli rumah milik kita sendiri. Tapi seperti kalangan para penjahat pada umumnya, dia hanya baik di depan orang-orang saja, tapi tidak di belakang mereka semua. 사람이 코앞까지 왔는데 그때 막으면 어떡해요? Kim Do-gi dan timnya bingung apa hubungan Soyeon dengan Pak Kang ini. Setelah Go-eun selidiki, ternyata Soyeon adalah anak adopsi dari kedua orang tuanya itu. Makanya mereka bersifat acuh tidak acuh saat Soyeon menghilang. Bahkan mereka tidak mengenali wajah Soyeon. Dan Kim Do-gi curiga jika Soyeon dan anak-anak lain adalah bawaan dari Pak Kang. Hal ini karena Pak Kang pernah berfoto di majalah bersama dengan Soyeon anak-anak lainnya. Pak Jang kemudian meminta mereka semua untuk hati-hati karena masalah ini berhubungan dengan anak-anak. Apapun yang akan terjadi, anak-anaklah yang dipertaruhkan dalam kasus ini. Kim Do-gi mendapatkan ide. Ia lalu meminta Go-eun untuk membantunya. Kim Do-gi ingin Go-eun menikah dengannya. 해줄래요? Tentu saja ini untuk peran mereka berdua dalam mengulik siapa sebenarnya Pak Kang dan antek-anteknya pada kasus Soyeon kali ini. Go-eun kemudian bertanya istri seperti apa yang Kim Do-gi inginkan. Tentu saja Kim Do-gi menjawab istri yang bisa membuka jawaban dari permasalahan kasus mereka saat ini. Kim Do-gi dan Go-eun kemudian berakting layaknya pasangan suami istri yang baru menikah. Mereka disambut oleh pria-pria dari tim konsul timnya Pak Kang. Dan tentu saja, pasangan yang baru menikah adalah target empuk bagi mereka. Kim Do-gi dan Go-eun juga mendapatkan tiket untuk bisa ikut seminar Pak Kang secara langsung. 결혼하신 지는 얼마나 됐죠? Dan hal ini tentu tidak mereka sia-siakan. Mereka berdua pun langsung menuju ke seminar itu. Sebelum seminar, Go-eun disuruh mengisi sebuah form aplikasi untuk mengetahui kelayakan apakah mereka pantas membeli rumah atau tidak di seminar itu. Pak Kang menjelaskan harga-harga rumah atau apartemen di zaman sekarang yang harganya cukup fantastis. Tidak ada satupun dari mereka semua yang bisa membelinya kecuali mereka adalah anak orang kaya.
Dan orang-orang seperti kita tidak akan ada kesempatan memiliki rumah atau apartemen sekarang. Namun Pak Kang menemukan cara yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Pak Kang akan menyampaikannya secara pribadi kepada pasangan yang telah terpilih. Sementara itu, Pak Jang mengajak Soyeon untuk melepaskan kesedihannya dengan berjalan-jalan di taman. Akhirnya, Soyeon bisa kembali tersenyum riang di taman bermain itu. Dan tidak lupa mereka juga membelikan mainan untuk Somang. Sementara itu, akhirnya Go-eun dan Kim Do-gi terpilih untuk konsultasi secara pribadi dengan Pak Kang. Namun sepertinya ada yang salah saat Go-eun mengisi form tersebut. Entah apa itu sehingga mereka berdua gagal mendapatkan rumah dari Pak Kang. 청약 가입 기간도 두 분은 제가 안 도와드려도 내 집 마련. Akhirnya Kim Do-gi pun memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Pak Kang ini dengan menyelinap ke dalam kantor tersebut di malam hari. 맞네, 여기도 나갔네. 들어갔는데 뭐예요? Saat di dalam kantor, Kim Do-gi melihat form itu yang mana ternyata belum mereka input ke dalam komputer. Kim Do-gi pun memutuskan untuk membuat tempat itu basah dan form itu juga ikutan basah. Sehingga mereka semua harus mengulang lagi dari awal. 다시 해야 되거든요. Tentu saja hal ini membuat Pak Kang marah besar kepada anak buahnya. 했냐고. 그게 아직 Untuk itu mereka terpaksa mengulang pengisian form dan kali ini Kim Do-gi dan Go-eun memutuskan untuk merubah jumlah pendapatan mereka menjadi lebih kecil. Dan ternyata hal inilah yang mengundang perhatian dari Pak Kang. 코인. 이걸 다 도와드리질 않습니다. 어디 Selain itu, Pak Kang ingin mereka terlihat sangat putus asa untuk bisa membeli sebuah rumah. Meskipun akting Kim Do-gi dan Go-eun kurang menghayati, tapi Pak Kang mencoba untuk memancing mereka berdua. Jika saja Pak Kang mau membantu mereka untuk membeli rumah, apakah Kim Do-gi dan Go-eun mau menuruti apa kata Pak Kang? 일도 기꺼이? Awalnya Kim Do-gi sempat terdiam, tapi ia kemudian langsung ingat dengan Soyeon, anak perempuan kecil yang memang saat ini sedang membutuhkannya. Jadi, Kim Do-gi pun mengiyakan apapun permintaan Pak Kang. 내 집 마련을 하는데 무슨 짓? Hal ini juga mengingatkan Kim Do-gi saat Soyeon mencoba menggambar tentang kehidupannya. Di gambar itu, Kim Do-gi yakin jika saat ini Soyeon dan teman-temannya berada di dalam jeruji penjara dan sedang melihat teman-teman seusianya bermain di lapangan bermain dengan bebasnya. 어디가에 갇혀서 네, 강프로님, 안녕하세요. Hari itu Pak Kang ingin melihat tempat tinggal milik Kim Do-gi dan Go-eun. Karena dadakan, mereka berdua pun bingung harus bagaimana. Jadi, Choi Gyung dan Pak Jin kemudian membantu mendekorasi rumah milik Pak Jang sebagai rumah sewaan mereka. Lucunya, seharusnya Pak Jin dan Choi Gyung mendekorasi sesuai dengan tema pengantin baru. Tapi, mereka berdua mendekorasinya penuh dengan balon-balon yang sangat kekanak-kanakan. Di sana Pak Kang melihat isi rumah itu dengan penuh kecurigaan. Apalagi di sana, ia melihat kamar mereka yang hanya mempunyai satu tempat tidur dan satu bantal saja. Pak Kang curiga sebenarnya mereka berdua ini masih belum menikah. Ketegangan pun terjadi di antara mereka bertiga dan mereka bingung mau ngomong apa. 잠깐만요. 당신들 부부 아니지?